dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaizia Lutgerista Maradi Bataraja. Saya dari kelas 10-1. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi pelajaran geografi dengan topik lapisan-lapisan bumi. Sebagai contoh topik ini, saya akan memberikan contoh sebuah telur yang sudah saya rebus. Jadi saya harap teman-teman dan Bapak Guru sekalian dapat enjoy dan dapat santai dalam menonton video saya hingga akhir. Baik, untuk topik pertama saya akan menjelaskan mengenai lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi adalah lapisan terluar bumi bagian dalam. Lapisan kerak bumi terbagi atas dua jenis. Yang pertama lapisan kerak samudra dan lapisan kerak benua. Lapisan kerak samudra cenderung lebih tipis dibandingkan lapisan kerak benua. Lapisan kerak samudra memiliki ketebalan 5-10 km, sedangkan lapisan kerak benua 20 hingga 70 km. Jadi kita bisa membayangkan dong setebal apa lapisan kerak samudra dan lapisan kerak benua. Itu benar-benar tebal banget. Jadi sebagai contohnya di sini aku sudah ada telur yang aku rebus. Nah, aku sengaja membuat senyum-senyum smile-smile begini di telurnya, dan aku memberi namanya itu Tata, guys. Tata, say hello to Tata. Oke. Langsung kita ke topiknya aja. Jadi aku akan membelah telur ini menggunakan pisau. Nah, tapi seperti yang kalian tahu, aku akan menunjukkan bahwa di luar telur ini, sebagai contohnya itu adalah lapisan kerak bumi. Jadi aku akan membelahnya dan memberikan atau mengasih tunjuk ke kalian sebenarnya lapisan kerak bumi itu gimana sih, atau lapisan-lapisan bumi itu gimana sih. Oke, teman-teman sekalian, di sini aku sudah membelah telurnya menjadi dua, dan aku akan memberi tahu kalian sebenarnya lapisan kerak bumi itu di bagian mananya telur sih. Jadi guys, lapisan kerak bumi itu berada di bagian terluar bumi, atau di bagian terluar dari telur. Ini loh cangkangnya ini, teman-teman. Nah, ini merupakan lapisan terluar bumi atau disebut dengan kerak bumi. Jadi yang seperti yang saya katakan bahwa lapisan kerak bumi terbagi atas dua, yaitu lapisan kerak samudra dan lapisan kerak benua. Jadi coba deh kalian bayangin kulit atau kerak bumi yang setipis ini jika ditelur memiliki ketebalan 5-70 km. Itu kalau misalnya kerak samudra digabungi dengan kerak benua ya. Jadi itu benar-benar dalam banget, sedalam cintaku padanya. Tapi bercanda. Nah, sesudah kita bahas mengenai lapisan kerak bumi, kita akan lanjut mengenai lapisan mantel bumi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan mantel bumi. Jadi guys, lapisan mantel bumi merupakan lapisan yang terletak di antara lapisan kerak bumi dan lapisan inti luar bumi. Jadi kita andaikan bahwa ini merupakan lapisan dari inti luar bumi, sedangkan cangkangnya ini merupakan lapisan kerak bumi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, berarti lapisan mantel bumi terletak pada pertengahan atau terletak pada bagian putih telur. Tapi guys, lapisan mantel bumi ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama, lapisan mantel bawah dan lapisan mantel atas. Tahu nggak sih guys, kalau lapisan mantel bumi ini berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Selain itu, lapisan batuan ini kan sudah saya jelaskan bahwa dia terbagi atas dua jenis, lapisan mantel atas dan lapisan mantel bawah. Lapisan mantel atas memiliki suhu berkisar 1300 hingga 1500 derajat Celcius, sedangkan lapisan mantel bawahnya memiliki suhu 1500 hingga 3000 derajat Celcius. Jadi nggak kebayang dong, suhunya sangat-sangat ekstrim. Nah, ini merupakan lapisan mantel atas dan ini lapisan mantel bawah. Bagian atasnya ini memiliki suhu 1300 hingga 1500 derajat Celcius, sedangkan bagian bawahnya memiliki 1500 hingga 3000 derajat Celcius. Jadi ini benar-benar suhunya sangat-sangat ekstrim ya, teman-teman. Nah,
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan inti luar bumi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan inti bumi. Jadi, lapisan inti bumi itu kita andaikan warna kuning di dalam telur, teman-teman. Karena seperti sudah saya jelaskan bahwa yang cangkangnya ini merupakan kerak dari bumi dan yang putihnya ini merupakan mantel dari bumi. Dan yang kuningnya ini merupakan inti dari bumi. Jadi biar teman-teman paham semua bahwa inti dari bumi itu memiliki dua jenis loh. Yang pertama inti dalam dan inti luar. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai inti bagian dalamnya dulu ya. Inti bumi bagian dalam memiliki ketebalan 1200 km loh teman-teman, dengan diameter 2600 km. Teman-teman tahu nggak bahwa inti bagian dalamnya ini juga terdiri dari nikel dan besi yang berbentuk padat, sehingga memiliki suhu 4800 derajat Celcius. Jadi benar-benar suhunya tinggi banget ya. Selain tinggi juga diameter sama ketebalannya juga benar-benar tebal banget dan diameternya juga besar banget ya. Nah, untuk penjelasan yang kedua, aku akan menjelaskan mengenai lapisan luar inti bumi. Jadi lapisan luar inti bumi ini memiliki ketebalan 2250 km loh teman-teman. Jauh lebih tebal dibanding lapisan bagian dalamnya. Dan memiliki kedalamannya itu sekitar 2900 hingga 4980 km. Inti luar bumi ini juga terdiri dari besi dan nikel. Namun besi dan nikelnya berbentuk cair teman-teman, dengan suhu mencapai 3900 derajat Celcius. Jadi jauh lebih ekstrim ya dibanding bagian dalam bumi, atau dibanding bagian inti dalam bumi. Jadi kita bisa membayangkan ya, benar-benar tebal banget dan benar-benar suhunya tinggi banget ya. Jadi kira-kira teman udah bisa paham belum mengenai penjelasan yang aku berikan? Bahwa di sini merupakan kerak bumi, di sini merupakan mantel bumi, dan di sini merupakan inti dari bumi. Jadi semoga dari penjelasan saya, teman-teman dan Bapak Guru dapat menjadi lebih paham mengenai lapisan-lapisan dari bumi, baik itu lapisan kerak, mantel, hingga ke inti buminya. Nah, ini telur yang sudah kita belah tadi loh teman-teman. Dan karena tadi dalam penjelasannya aku hanya butuh setengahnya saja, jadi aku menjelaskannya mengenai setengah telur saja. Jadi demikianlah video yang bisa saya sampaikan mengenai lapisan-lapisan dari bumi. Dan semoga penjelasan ini dapat bermanfaat menjadi sumber wawasan untuk kita lebih memahami mengenai lapisan-lapisan bumi. Mohon maaf untuk segala kesalahan baik di perkataan saya selama menjelaskan yang kurang berkenan di hati para penonton. Dan demikian penjelasan saya ucapkan terima kasih and say goodbye to Tata guys. Bye.